Kemajuan dengan indikator memaksakan pemimpin politik dan memaksakan pemimpin ekonomi yang seperti ini, percayalah, pada akhirnya bukanlah perdamaian. Islam, din salam. Islam adalah agama yang menyebarkan kesejahteraan, keselamatan, dan perdamaian sesungguhnya. Dan itu hanya terjadi ketika sama-sama kita memulai kebangkitan Islam dari Indonesia, dari berbagai sisinya, dengan mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para ulama, jauhkan kepentingan-kepentingan sektoral organisasi, redam dan kubur sedalam-dalamnya kepentingan syahwat politik, syahwat ekonomi. Sebagai ulama kita punya kewajiban untuk secara gradual membawa umat ini. Pesan saya, tidak ada yang paling hebat untuk membangkitkan kekuatan umat kecuali dengan kalimat dakwah ilallah. Kalimat dakwah ini adalah kalimat tauhid. Ini yang akan mempersatukan kita selama kita bersabar. Dan insya Allah apa yang diharapkan oleh Kiai Khalil Ridwan tadi, presiden kita muslim, Kapolri kita muslim sejati, bahkan Panglima TNI kita juga Panglima TNI dengan muslim sejati insya Allah. Takbir! Cuma saya katakan dibutuhkan ilmu, musyawarah, dan kesabaran. Saudara-saudara, sekarang saya menangkap di Indonesia ini diksi-diksi penjajah. Karena mereka takut kalau Islam yang kita bawa ini damai. Kita takut kalau umat Islam ini bersatu. Mereka takut itu. Dulu orang-orang Belanda takut sama pribumi, biasanya pribumi dilekatkan istilah apa Pak Kiai Tengku, sama Kiai Khalil. Dulu penjajah takut sama masyarakat muslim, biasanya masyarakat muslim dituduh apa oleh Belanda istilahnya? Ekstremis. Yang kedua, inlander, apa lagi? Istilah itu sekarang juga sedang digunakan. Ada yang tidak normal di negeri ini, saya lihat. Orang-orang yang mengaku dirinya muslim hanya karena sudah haji dan sudah umroh, yang sudah sholat dan sudah puasa, tapi memegang tampuk kekuasaan tanpa disadari. Ternyata keislamannya sedang terasuki oleh cara berpikir inlander, oleh cara berpikir para penjajah itu. Dengan istilah Islam sebagai teroris, Islam sebagai fundamentalis, Islam sebagai radikalis, Islam sebagai apa lagi? Intoleran. Ini sebetulnya diksi-diksi jahiliyah, diksi-diksi penjajah, diksi-diksi seperti yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir dan orang gila. Tapi insya Allah ke depan saya melihat, mempelajari kasus Irak, Suriah, Yaman, sebelumnya lagi Afghanistan, dunia Islam betul-betul sedang tercabik. Bagaimana Timur Tengah kemudian dilalaikan dengan harta dan ekonominya, sehingga di antara mereka pun terpecah belah. Sekali lagi, harapan besar itu saya yakin penduduk dunia saat ini sudah muak dengan tontonan-tontonan kekerasan yang dilakukan oleh non-muslim itu. Bahkan masyarakat dunia, bahkan pemimpinnya yang mempertontonkan senjata dan nuklir-nuklir mereka. Saudara-saudara, apa yang sebetulnya dibutuhkan penduduk dunia saat ini adalah perdamaian selain Islam. Takbir! Lihat pemuda-pemuda di Gaza, orang-orang yang bersabar dengan damainya di Gaza. Pidato saya ini mudah-mudahan silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini sudah saya sampaikan, senjata terhebat adalah yang paling dibutuhkan umat saat ini adalah assalam, perdamaian. Dan tidak ada yang bisa menegakkan perdamaian kecuali mereka yang menegakkan Islam dengan kekuatan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Takbir. Rusia itu bukanlah komunis. Putin itu demokrat. Komunisme tinggal 35%. Dan komunisme di Rusia nggak pede memunculkan pemimpinnya karena sudah runtuh kekuatan sosial daripada komunisme. Tidak ada kekuatan sosial yang lebih kuat daripada Islam. Silakan ke Tiongkok. Politik komunis hanya berjalan di pemerintahan untuk tangan bersih. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah hancur dan tidak punya kekuatan itu. Dan tinggal Islam yang punya kekuatan itu. Begitu juga kekuatan militer di muka bumi, percayalah. Seandainya kita ini kemudian di Indonesia tidak mau terpancing oleh mereka-mereka yang bermental penjajah yang ingin mengadu domba di antara kita semua, kita kemudian bisa lewati, insya Allah 100 tahun kemerdekaan Indonesia hari ini menjelang 17 Agustus 2018 di usia Indonesia yang lebih 70 tahun, insya Allah belum 100 tahun kekuatan Islam akan bangkit di muka bumi dan Indonesia sebagai asal muasal kebangkitan itu. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Kalau saya bilang damai bukan berarti pengecut. Damai itu sabar, damai itu kuat, bahkan damai itu berani mati. Pemuda-pemuda di Gaza sudah korbankan. Lihat Al-Masirah Al-Kubra Lil-Audah, Great Return on March. Pemuda-pemuda Gaza lebih 300 orang terbunuh, istusyhid, dan mereka bangga. Bahkan ibu-ibu mereka bangga karena anak-anak mereka datang ke perbatasan antara Gaza dengan Israel yang jaraknya cuma 700 meter, mengantarkan nyawanya, membawa pesan damai. Dan akhirnya Uni Soviet Israel ketakutan menekan Mesir. Mesir mengirim utusannya ke Gaza agar pemuda-pemuda ini berhenti melakukan aksi damai, sebab aksi damai mereka berani mati. Dan ini membawa isu ke muka bumi yang zalim sebetulnya adalah Israel, dan Israel dengan semua sekutunya. Ribuan orang-orang di Gaza luka, tapi apakah mereka mundur? Tidak. Agama damai itu Islam, dan yang bisa menegakkan perdamaian di muka bumi, yang melakukan ketertiban dunia adalah selama kita tegar dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karenanya saudara-saudara, sabar, jangan tergesa-gesa, jangan terpancing oleh syahwat politik tergesa-gesa. Bersabarlah, tenang, waktu kita masih cukup, semua bisa kita atasi. Dengarkan apa kata ulama, dan ulama harus jernih, bersih berpikirnya, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, mulai dari yang tua sampai yang muda, sudah mengatakan bahwa nyawa kami tidak ada sudah untuk Islam. Cuma tinggal kepada umat ini. Bersabarlah, jagalah perdamaian. Saya katakan, kalau kita damai, bukan berarti takut dan pengecut. Kita sudah siap mati seperti pemuda-pemuda di Gaza. Tapi jangan sampai bangsa ini mau dipecah belah. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik sementara yang saat ini kita sedang diuji. Insya Allah 2019 akan menjadi nasrun mabda'iyun. Amin. Walaupun nasrun ihtiqaqi mungkin kita dapatkan setelah itu. Takbir. Tapi terus terang nggak semua orang bisa membaca. Dia kira sekarang ini sudah nasrun ihtiqaqi, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Belum seperti itu. Kita ini masa euforia atas nama yang kemarin, baru kemudian mengatakan kita hebat, kita kuat, padahal belum terstruktur. Sebagai penutup untuk musyawarah nanti, ada seorang tokoh pergerakan dunia berkata kepada saya, datang khusus, dia berkata begini, Selamat untuk Anda, karena rahmat Allah untuk kebangkitan Islam diturunkan dari Indonesia. Amin. Tapi ini bisa hilang dari kalian kalau kalian tidak pandai menjaganya. Kami berbenturan langsung setiap hari dengan mereka, dan kami bangsa
baru diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijawab di muzakarah nanti, 3 pertanyaan harus dijawab. Kaifat tarbiyah? Wa kaifal qiyadah? Summa kaifal idarah? Memangnya yang datang 212 ke Monas itu hasil tarbiyah kita semua? Kalau mereka mengaku-ngaku bahwa 212 adalah saya, suruh bikin 212 sekali lagi. Di ujung 5 tahun, siapa nih pemimpin kita? Ada nggak duitnya? Kayak nggak punya persiapan 3 tahun yang lalu. Seakan-akan belum pernah ada pemilu. Ini karena memang belum rapi. Tanzimul qiyadah. Kepemimpinan belum terbentuk dengan rapi. Dan yang terakhir, lalu bagaimana manajemen? Nggak bisa gerasa-gerusu. Nggak bisa hanya pasang-pasang badan ke depan. Masing-masing ingin jadi pemimpin. Semoga ini menjadi pelajaran. Dan saya tetap optimis, insya Allah kebangkitan Islam di dunia sebentar lagi dan bermula dari Indonesia. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.